Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Terima kasih telah memimpin berdoa. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah. Ternyata masih semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengingat kembali pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Apa kalian ingat? Ya, nah, yaitu aljabar dan operasi. Nah, Bapak ingin memberikan sebuah soal agar ingin melihat apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran pada pertemuan yang minggu lalu. Baik. Ini bukan salah satu bentuk aljabar. Ini yang dinamakan namanya variabel. Nah, ini dinamakan koefisien variabel. Sedangkan yang ini namanya yaitu konstanta. Baik. Materi ini akan kita gunakan untuk pelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa itu kalimat terbuka, yang kedua yaitu apa itu kalimat tertutup, dan yang ketiga yaitu persamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PLSV. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pasti pernah kan? Nah, misal kita pergi ke pasar dan membeli 10 buah apel harga 40.000. Nah, dengan kita menggunakan materi persamaan linier satu variabel, kita dapat menentukan berapa harga satu buah apelnya. Nah, oleh karena itu, kita harus mempelajari materi ini dengan sesama agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Materi yang pertama Bapak ajarkan tentang kalimat terbuka. Nah, baik, Bapak akan memberikan beberapa contoh, kemudian kalian klasifikasikan yang mana masuk contoh dari kalimat terbuka dan yang mana bukan contoh dari kalimat terbuka. Nah, setelah kalian klasifikasikan, kalian akan membuat hipotesis berdasarkan contoh-contoh yang Bapak berikan. Nah, setelah kalian membuat hipotesis, kalian membuat kesimpulan apa itu yang kalimat terbuka. Baik, Bapak akan nulis beberapa contoh untuk kalian klasifikasikan. Baik, ini kan contoh-contoh yang Bapak berikan. Nah, baik, Bapak akan beri waktu sebentar untuk kalian berpikir untuk mengklasifikasikan yang mana termasuk contoh dan contoh dari kalimat terbuka. Baik, Bapak akan beri waktu sebentar. Oke, baik, Bapak kira waktunya sudah cukup untuk kalian berpikir. Baik, contoh pertama, apakah kalimat contoh atau non-contoh dari kalimat terbuka? Contoh, benar. Kalimat contoh yang kedua, apakah kalimat terbuka contoh atau bukan? Non-contoh, benar. Yang ketiga, apakah contoh atau non-contoh? Contoh, benar.
Yang ketiga, itu bukan contoh atau non contoh dari kalimat terbuka, non contoh benar. Nah, baik. Setelah kalian mengklasifikasikan contoh dan contoh, kalian buat hipotesis dari contoh-contoh yang kalian telah klasifikasikan. Bisa berdiskusi, bisa berpikir sendiri, atau dengan tanya teman sebagus. Baik, Bapak akan beri waktu sekitar 1 menit atau 2 menit untuk berpikir pemikiran hipotesis tersebut. Baik. Saya rasa cukup untuk berpikirnya. Baik, kalian sebutkan hipotesis kalian sama-sama. Bapak akan tulis di papan tulis itu. Oke? Baik. Baik. Hipotesis pertama apa, anak-anak? Itu tidak diketahui nilai kebenaran. Benar. Tidak diketahui nilai kebenarannya. Baik, hipotesis yang kedua apa, anak? Berupa persamaan dan ketidaksamaan. Ya, boleh, bisa. Berupa persamaan dan ketidaksamaan, ya. Atau kemudian apa lagi? Ada variabelnya, benar. Kemudian ada apa lagi yang kalian pikirkan? Ada konstanta. Nah, ya, ada konstantanya. Baik. Sebelum kalian menyimpulkan apa itu kalimat terbuka dari hipotesis yang telah kalian buat, Bapak ingin berikan dua contoh lagi dan klasifikasikan yang mana bukan contoh dan contoh dari kalimat terbuka. Baik. Misalnya ini. Contoh pertama itu baik. Bapak berikan dua contoh. 1, 3 kali kelereng Adi ditambah 5 adalah 17. Contoh kedua, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Baik. Kita kelompokkan dulu yang mana contoh dan non contoh dari kalimat terbuka. Baik. Contoh nomor 1 itu contoh atau non contoh? Contoh, benar. Yang kedua, contoh apa non contoh? Non contoh, benar. Nah, kemudian Bapak ingin mencocokkan hipotesis yang telah kalian buat dengan contoh yang baru Bapak berikan. Baik. Pertama, tidak diketahui nilai kebenarannya. Benar, cocok. Yang ketiga, ada variabelnya yaitu nilai yang tidak ketahui. Benar. Ada konstantanya, benar. Akan tapi hipotesis kalian yang kedua menyatakan berupa persamaan atau ketidaksamaan. Sedangkan ini berupa kalimat, tidak hanya berupa persamaan. Jadi
hipotesis yang kalian buat kurang sempurna. Jadi, Bapak ingin kalian membuat hipotesis baru berdasarkan contoh yang lama dan contoh yang baru Bapak berikan agar hipotesis kalian buat menjadi lebih sempurna. Baik, Bapak akan memberikan waktu beberapa menit agar kalian mendiskusikan hipotesis baru tentang contoh dari kalimat terbuka. Baik, beri waktu ya. Baik, Bapak rasa cukup waktunya untuk kalian berpikir tentang hipotesis baru ini. Baik, kalian sebutkan hipotesisnya bersama-sama. Saya akan menuliskan di papan. Baik, yang pertama adalah berupa kalimat atau pernyataan benar. Atau pernyataan. Yang kedua, apa? Tidak diketahui nilai kebenarannya. Benar. Baik. Ada suatu unsur yang tidak diketahui. Benar. Baik, hipotesis baru yang telah kalian buat Bapak rasa sudah benar. Baik, dari hipotesis yang kalian buat, Bapak ingin kalian mendiskusikan apa itu kalimat terbuka berdasarkan hipotesis yang kalian buat. Baik, Bapak beri waktu sebentar ya untuk berpikir. Oke, baik, Bapak rasa cukup waktunya untuk berdiskusi. Baik, apa itu kalimat terbuka? Baik, Bapak tulis di papan ya. Kalimat terbuka. Apa itu adalah suatu kalimat yang tidak memiliki nilai, yang belum diketahui nilai kebenarannya. Karena ada unsur yang belum diketahui. Ada unsur yang belum diketahui. Baik. Nah, kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya karena ada suatu unsur yang belum diketahui. Nah, baik. Baik. Karena kalian sudah mengerti apa itu kalimat terbuka, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kalimat tertutup. Baik, Bapak hapus dulu papan tulisnya.
kalimat tertutup. Baik, sama seperti materi sebelumnya, Bapak akan memberikan beberapa contoh, kemudian kalian klasifikasikan yang mana contoh dan non contoh, kemudian kalian buat hipotesis dari contoh-contoh yang telah kalian klasifikasikan, kemudian setelah hipotesis dibuat, kalian simpulkan apa itu kalimat tertutup. Baik, Bapak akan berikan contoh dan contohnya ya. Baik, ada beberapa contoh, yaitu 1, 2 plus 5 kurang dari 1. Kemudian contoh yang kedua, x kuadrat plus y sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, 4 min 3 sama dengan 1. Yang keempat, yaitu x plus 2 lebih besar dari 1. Kemudian, baik, Bapak akan beri waktu untuk kalian mengklasifikasikan yang mana termasuk contoh dan non contoh dari kalimat tertutup. Baik, Bapak akan beri waktu. Baik, Bapak rasa cukup untuk diskusinya? Baik, contoh pertama, contoh atau non contoh? Contoh, benar. Yang kedua, contoh apa non contoh? Non contoh, benar. Yang ketiga, contoh apa non contoh? Contoh, benar. Yang keempat, contoh atau non contoh? Non contoh, benar. Baik, jadi contoh-contoh yang telah kalian klasifikasikan tentang bahwa itu bukan contoh dari kalimat tertutup, Bapak ingin kalian buat hipotesis dari contoh-contoh yang telah kalian klasifikasikan. Bapak beri waktu beberapa menit, oke? Baik, Bapak kira sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Baik, kita tulis hipotesisnya, kalian sebutkan, Bapak akan menulisnya di papan tulis. Nah, baik. Hipotesis yang apa? Yang pertama, tidak diketahui nilai kebenarannya. Benar. Kemudian apa? Berupa persamaan dan ketidaksamaan. Ya, boleh. Kemudian apa lagi? Tidak ada variabelnya. Benar. Baik, dari hipotesis yang kalian buat, sebelum kalian menyimpulkan apa itu kalimat tertutup, Bapak ingin berikan beberapa contoh, kemudian kalian klasifikasikan ya.
Ini dua contoh yang Bapak berikan. Yang pertama, satu ibu kota Indonesia adalah Kuala Lumpur. Yang kedua, X plus Y kuadrat sama dengan 9. Baik. Nomor satu, contoh nomor satu ini contoh apa dan contoh? Contoh. Nah, nomor dua, contoh dan contoh? Dan contoh. Benar. Nah, baik. Sebelum kalian menentukan apa itu kalimat tertutup berdasarkan hipotesis yang kalian buat, Bapak ingin mencocokkan terlebih dahulu hipotesis yang kalian buat ini dengan contoh yang baru Bapak berikan. Contoh dan contoh yang Bapak berikan, oke? Tidak diketahui nilainya. Nah, kemudian berupa tidak ada variabelnya. Benar? Berupa persamaan atau tidak samaan. Itu kurang tepat. Ini bukan bentuk persamaan atau tidak samaan. Jadi hipotesis yang kalian buat kurang sempurna atau belum sempurna. Jadi Bapak ingin kalian membuat hipotesis yang baru berdasarkan contoh-contoh yang lama yang telah Bapak berikan dengan contoh baru yang Bapak berikan. Baik, Bapak beri waktu untuk beberapa menit agar kalian berdiskusi dengan temannya. Baik, Bapak rasa cukup untuk berdiskusinya tentang hipotesisnya. Baik, yang pertama apa? Berupa kalimat atau pernyataan. Nah, baik, yang kedua apa? Tidak ada variabel. Nah, baik, yang ketiga apa? Sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, baik, Bapak akan beri waktu untuk kalian untuk menentukan kesimpulan dari apa itu kalimat tertutup. Baik. Baik, Bapak rasa cukup untuk diskusinya. Bapak ingin kalian berikutnya Bapak akan tulis di papan. Kalimat tersebut adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Benar. Baik. Benar. Kalimat atau pernyataan Jadi kalian sudah paham apa itu kalimat tertutup? Yaitu kalimat atau pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Baik.
karena kalian sudah mengerti apa itu kalimat tertutup, Bapak ingin melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu tentang persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Baik, sama seperti pengajaran sebelumnya, Bapak akan memberikan beberapa contoh. Kemudian kalian klasifikasikan yang mana contoh dan non contoh dari persamaan linier satu variabel. Oke, Bapak tulis dulu contoh-contohnya ya. Baik, ini contoh-contoh yang Bapak berikan. Pertama, dx plus 2 sama dengan 2. Yang kedua, x kuadrat plus 2 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, 3y plus 5 sama dengan 2. Contoh yang keempat, x plus 1 kurang dari 2. Dan contoh yang kelima, x kuadrat plus 4 sama dengan 7. Baik, Bapak berikan waktu untuk kalian berpikir. Jadi, yang mana contoh dan contoh dari persamaan linier satu variabel atau PLSV. Baik, Bapak kasih waktu sebentar. Baik, rasa cukup untuk diskusinya. Baik, saya sebutkan contoh nomor 1, contoh atau non contoh dari PLSV. Contoh, nah. Kemudian nomor 2, itu contoh atau non contoh dari PLSV. Contoh, non contoh, oh non contoh, benar, non contoh. Yang ketiga, itu contoh atau non contoh? Contoh, benar. Yang keempat, itu contoh atau non contoh dari PLSV, non contoh. Nah, yang kelima, ini contoh atau non contoh dari PLSV, non contoh. Benar, baik. Sama seperti sebelumnya, Bapak juga ingin kalian membuat hipotesis dari contoh-contoh yang telah Bapak berikan. Baik, Bapak beri waktu untuk memberikan hipotesisnya ya. Baik, Bapak rasa waktu yang cukup. Baik, kalian sebutkan, Bapak tulis di papan tulis ya. Oke, pertama, apa? Sebuah kalimat terbuka benar, karena tidak diketahui kebenarannya. Baik, yang kedua apa? Hanya ada satu variabel, benar. Hanya memuat
apa? Ada lagi? Apa? Pangkat tadinya pangkat variabel tadinya 1. Baik. Baik. Sebelum kalian menyimpulkan apa itu persamaan linear satu variabel berdasarkan hipotesis yang kalian berikan, Bapak ingin berikan contoh dan non contoh dan yang kalian klasifikasikan yang mana contoh PLSV dan yang mana bukan non contoh dari PLSV. Baik. Baik. Yang nomor 1 ini contoh apa non contoh? Contoh. Nah, yang nomor 2 ini contoh apa? Non contoh dari persamaan linear satu variabel non contoh. Nah, baik. Sebelum kalian menentukan yang mana yang menentukan apa itu persamaan linear satu variabel, Bapak ingin mencocokkan terlebih dahulu hipotesis yang kalian buat dengan contoh dan non contoh yang Bapak berikan. Baik. Nah, tadi kalian bilang ini bukan non contoh dari persamaan linear satu variabel. Baik, kita cocokkan dengan hipotesis yang kalian buat. Baik. Kalimat terbuka apakah benar? Ya, benar, karena tidak diketahui nilainya. Yang kedua, hanya memuat satu variabel. Apa benar? Ya, benar. Baik. Yang ketiga, dihubungkan dengan relasi sama dengan benar. Baik. Ya, apakah cocok dengan hipotesis yang keempat? Pangkat variabelnya paling tinggi 1, setengah kan kurang dari 1. Tepat. Tapi ini bukan persamaan linear satu variabel. Jadi Bapak ingin hipotesis yang kalian buat ini kurang sempurna atau belum sempurna. Jadi Bapak ingin kalian menyempurnakan lagi hipotesis yang kalian buat. Baik, Bapak akan tunggu beberapa waktu lagi. Baik, Bapak rasa cukup waktu untuk kalian berdiskusi tentang hipotesis yang baru tentang persamaan linear satu variabel. Baik, Bapak kalian sebutkan, nanti Bapak tulis hipotesisnya yang berada di papan nanti. Oke? Baik. Nah, hipotesis pertama apa? Kalimat terbuka. Ya, benar. Kemudian hanya memuat satu variabel. Benar. Yang ketiga apa? Dihubungkan dengan relasi sama dengan benar. Yang keempat apa? Pangkat dari variabelnya merupakan bilangan asli dan yang paling tinggi adalah 1. Ya, benar.
Baik, hipotesis baru yang telah kalian buat, Bapak ingin kalian menyimpulkan apa itu persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Baik, Bapak beri waktu beberapa menit ya. Baik, Bapak rasa cukup ya waktunya. Jadi, apa yang disebut dengan persamaan linear satu variabel atau PLSV? PLSV adalah kalimat terbuka, benar, yang hanya memuat satu variabel, benar. Satu variabel dengan pangkat variabelnya adalah bilangan asli dan paling tinggi 1. Benar. Baik. Bapak rasa kalian sudah paham apa yang dinamakan persamaan linear satu variabel. Baik. Bapak ingin kalian menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Baik. Pertama apa? Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya karena ada suatu unsur yang belum diketahui. Yang kedua yaitu kalimat tertutup, yaitu suatu kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Benar. Yang ketiga apa? Persamaan linear satu variabel, yaitu suatu kalimat terbuka yang hanya memuat satu variabel dan dihubungkan dengan relasi sama dengan dan pangkat variabelnya merupakan bilangan asli serta paling tinggi adalah 1. Nah, baik. Bapak rasa kalian semua sudah paham materi yang kita pelajari ini. Baik. Jadi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Baik. Bapak selanjutnya akan berikan tugas tentang kalimat tertutup, terbuka, serta persamaan linear satu variabel buat kalian kerjakan di rumah. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, kalian kumpulkan tugas tersebut. Baik, Bapak tulis dulu ya tugasnya.
Baik. Inilah tugas yang Bapak berikan untuk kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, kalian tentukan yang mana kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang kedua, kalian tentukan yang mana yang termasuk persamaan linear satu variabel dan yang mana yang bukan termasuk persamaan linear satu variabel beserta alasannya. Mengapa kalian mengklasifikasikan ini kalimat terbuka, ini kalimat tertutup, atau ini persamaan linear satu variabel, atau ini bukan persamaan linear satu variabel. Baik. Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita terima menjadi bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Doa selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.